Shalom Kekisians, nggak kerasa kita udah 8 minggu men. Kita ibadah online dan waduh, jujur ini akan selalu disampaikan ya. Kami rindu kita semua. Buat yang kangen juga untuk ibadah sama-sama, face to face, ibadah di tempat ini, di Royal jam 4 sore gitu, angkat tangannya, sama-sama angkat tangannya. Semuanya yang ada di rumah, angkat tangannya, tetap angkat tangannya. Dan kita sama-sama nyanyikan di 1, 2, 3. Oh, oh, aku rindu. Kami rindu banget. So, kita mulai dari bulan April. Dari bulan April kita sama-sama belajar tentang surat Yakobus. Ya kan, diawali dari Pastor Nancy yang khotbah tentang bahwa setiap tantangan, setiap pencobaan dalam kehidupan kita, itu harusnya kita terima dengan bahagia. Karena apa? Karena setiap tantangan itu bisa membuat kita semakin berbuah di dalam Kristus. Dan dilanjutkan oleh salah satu home preacher kita yang keren abis, yaitu Saudara Peter T. Kewalu, yang menyampaikan bahwa kita bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Ya. Yang ketiga, dari home preacher kita juga, muda dan berbakat. Ya, yaitu Saudara Doni A2, dia menyampaikan bahwa identitas kita di dalam Tuhan sebagai anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah, itu harus diaplikasikan dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Identitas kita itu menentukan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jadi kalau kita sudah tahu identitas kita adalah anak Allah, harusnya yang keluar dalam kehidupan kita itu adalah kata-kata yang membangun. Apakah itu kata-kata yang membangun? Adalah firman Tuhan yang memberikan kehidupan, yang membangun setiap orang. Dan yang terakhir, minggu lalu, Pastor Maria Lipesik, home pastor kita tercinta, juga menyampaikan tentang hikmat yang dari atas, wisdom from above. Pastor Ria menyatakan gini, ingat gak? Dia menekankan bahwa hikmat itu tidak ada hubungannya, bukan cuma sekedar ide, atau juga tidak ada hubungannya dengan menambahkan skill dalam kehidupan kita. Hikmat dari atas itu adalah pribadi Yesus sendiri, di mana kita harus menerimanya dan kita harus hidup sesuai dengan arahan Roh Kudus, sehingga kita bisa berbuah dan kita semakin sempurna seperti Kristus. So, hari ini kita akan masuk di Yakobus pasal yang keempat. Sebelum-sebelumnya kita sudah dengar dari pastor-pastor dan dari preacher yang sudah berkhotbah di tempat ini. Sering sekali disampaikan bahwa tujuan dari surat Yakobus ini itu adalah untuk memberikan encouragement. Yakobus memberikan encouragement, memberikan semangat, memberikan kekuatan buat setiap orang yang percaya, setiap orang Yahudi yang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, karena mereka sedang dalam tekanan, karena mereka sedang dalam gencetan dari pemerintah Romawi dan juga dari orang-orang Yahudi yang lain yang tidak percaya pada Kristus. Jadi Yakobus menuliskan surat ini. Nah, tujuan surat ini yang lain adalah seperti ini, saudara. Surat Yakobus ini bertujuan untuk memperbaiki berbagai pengertian yang salah mengenai sifat iman yang menyelamatkan. Jadi, selain ada encouragement, di dalam surat ini juga ada arahan dari Yakobus. Yakobus adalah pemimpin gereja pada waktu itu ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar di Yakobus 4. So, kita langsung aja ke Yakobus 4 ayat 1 sampai 6. Yakobus 4 ayat 1 sampai 6. Saya mengencourage saudara kalau di rumah tetap baca firman. Ya kan? Sama-sama, walaupun yang khotbah yang bacain, tapi saudara juga buka dan baca firman. Anyway, kita penampilan baru ya. Kemarin ada beberapa dekor-dekor yang luar biasa. Saya mau ucapkan terima kasih buat Pastor Ria, Pastor Nancy, Christina Juana, Claudia, Rebecca Tiffany, Raymond, Jack Lewis dan Daniel Sharonis yang sudah menyiapkan ini semua. Tenang, walaupun PSBB ini gantian shift-shiftan ini yang datang. Ada yang ngedrop barang, ada yang setting. Dan inilah hasilnya, luar biasa sekali. Thank you so much guys. Dan yuk kita baca di Yakobus 4 ayat 1 sampai 6 ya. Saya akan bacakan, saudara juga baca di rumah. Oke. Yakobus 4 ayat 1 sampai 6. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi.
Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Well, di dalam pasal 4 ini, Yakobus memulai suratnya, tulisannya dengan sebuah gaya bahasa atau majas yang disebut retorika. Apa itu retorika? Retorika itu adalah sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Terus ngapain tanya, ya kan? Tapi itu karena apa? Tujuan retorika ini adalah untuk menegaskan satu poin tertentu, satu poin yang sangat kuat. Nah, itu tujuan retorika. Menekankan di sana. Nah, yang ditekankan di Paulus di sini itu adalah yang dia pakai di retorika itu adalah di ayat 1 dan berlanjut ke ayat yang kedua. Nah, kalau kita ingin belajar lebih dalam, kita ingin mendapatkan hal yang lebih dalam lagi di di Yakobus 4 ayat 1 sampai 2 ini, kita harus melihat di Yakobus 3 ayat 16 sampai 18 karena ini berkaitan, Saudara. Kan saya bacakan. Sebelumnya saya bacakan ayat yang pertama lagi. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, ini berkaitan erat sekali dengan Yakobus 3 ayat 16. Karena Yakobus 3 ayat 16 ngomong seperti ini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini dibahas lagi sama Yakobus, dibahas lagi. Karena setelah di pasal 3 ayat 17 sampai 18 itu dikatakan tentang hikmat dari atas, tentang berbuah di dalam Kristus dan segala macam. Nah, isu tentang ini, pesan tentang hawa nafsu, tentang kejahatan, tentang iri hati yang ada dalam hati manusia itu dibahas lagi di awal pasal 4 ini. Jadi Yakobus sedang menekankan bahwa ini penting banget. Nah, setelah itu di pasal 4 ayat yang kedua, kan ngomong seperti ini. Kamu mengingini sesuatu. Apa yang diingini? Apa yang diingini yang dimaksud oleh Yakobus di sini? Apa yang diingini? Yang diingini adalah di ayat 17 dan 18 di pasal 3. Kan ngomong seperti ini. Tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, yang dimaksud gini, kamu mengingini sesuatu, yang diingini adalah hikmat dari atas, berbuah di dalam Kristus. Itu yang diingini. Tetapi gini, di pasal 2, Yakobus 4 ayat 2 ini, itu menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh setiap manusia, oleh setiap orang percaya, dengan kekuatannya sendiri. Mereka menginginkan sesuatu, menginginkan buah di dalam Kristus, menginginkan sesuatu yang baik, menginginkan hikmat yang dari atas yang menguasai kehidupan mereka, tetapi mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri, mereka menggunakan ide mereka sendiri, mereka menggunakan pengalaman mereka sendiri, mereka menggunakan pengetahuan mereka sendiri tentang ini untuk mengejar buah-buah yang tadi, buah-buah yang baik itu. Nah, berapa banyak dari kita, coba kita sama-sama renungkan sebelum kita masuk lebih dalam. Berapa banyak dari kita tiap awal tahun kita buat resolusi. Resolusi ya, bagus ya, kita mau apa, mau turunin berat badan, mau baca berapa buku, mau belajar apa lagi, dan segala macam. Kita punya resolusi kan. Baik, itu baik. Dan mungkin ada beberapa dari kita sudah mulai berjanji. Oh, aku berjanji, aku tidak akan melakukan A, aku tidak akan melakukan B lagi. Atau aku berjanji, aku akan lebih rajin untuk ikut MC. Aku akan lebih rajin untuk ikut KGC. Aku akan lebih rajin untuk berdoa. Aku akan lebih rajin untuk baca Alkitab. Berapa banyak yang seperti itu?
Dan berapa banyak ketika kita sudah berjanji, kita sendiri yang mengingkari. Berapa banyak yang seperti itu? Angkat tangan saudara, saya angkat tangan. Saya pernah melakukan seperti itu. Saya berjanji dengan kekuatan saya sendiri. Well, kalau saudara sudah berjanji beberapa waktu yang lalu ya, dan hari ini posisi saudara mulai capek. Duh, nggak ada perubahan kayaknya. Dan saudara sudah mulai kendor dengan janji-janji saudara yang tadi. Mau baca Alkitab lah, mau berdoa, mau MC, mau ibadah lebih rajin, mau memberi lebih banyak, lebih sering, bermurah hati lebih banyak. Saudara berjanji dan saudara mulai capek hari ini. Jangan diterusin saudara. Tenang, duduklah dan dengarkan pesan ini. Kita sama-sama belajar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Well, yuk kita sama-sama baca sekali lagi di Yakobus 4 ayat yang kedua. Kita fokus di bagian terakhirnya ya. Saya bacakan buat saudara. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu. Ya, jelas. Tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Ini bukan membunuh secara literally ya. Karena gini, surat Yakobus ini sangat dipengaruhi oleh khotbah Yesus di bukit. Saudara kalau baca khotbah Yesus di bukit itu di Matius 5 sampai Matius 7. Itu khotbah Yesus di bukit. Salah satunya adalah Yesus menjelaskan tentang kalau kamu membenci saudaramu, itu sama aja kamu membunuh. Jadi bukan sebenarnya membunuh secara literally. Oke, saya ulangin. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Perhatikan ini. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kita tidak memperoleh semuanya itu yang tadi dijelaskan di pasal 3 ayat 17 sampai 18. Karena apa? Karena kita tidak berdoa. Apa hubungannya sama doa? Karena gini, kegagalan utama orang Kristen, orang percaya dalam mengiring Yesus itu adalah gini. Kita memulai perjalanan iman kita, memulai pertumbuhan iman kita dimulai dari diri kita sendiri. Bukan dimulai dari Tuhan. Harusnya perjalanan iman kita itu harus dimulai dari Tuhan, bukan dari diri kita. Karena Dia yang empunya segalanya. Gimana caranya kita mulai dari Tuhan? Berdoa. Itu kuncinya, simple. Kuncinya sudah dikatakan oleh Yakobus bahwa kita mesti berdoa. Nah, kita harus gini. Kenapa sih kita mesti berdoa? Karena berdoa itu adalah sebuah tindakan. Sebuah aplikasi yang menyatakan bahwa kita memerlukan Tuhan dalam setiap hari dan di setiap waktu. Kita memerlukan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita sedang menyatakan bahwa kita perlu Tuhan menuntun hidup kita sepanjang hari ini. Kebalikannya, kalau kita tidak berdoa, kita sedang menyatakan bahwa kita tidak perlu Tuhan hari ini. So, Gideon sudah berdoa hari ini? Jangan lupa berdoa saudara, karena perjalanan iman kita tidak akan bisa kita lalui tanpa kita mengandalkan Tuhan, tanpa kita mengarah kepada Tuhan. Tidak bisa kita tidak bisa sendiri. Kita harus menyadarinya bahwa kita tidak bisa, kita perlu Tuhan untuk itu. Makanya kita perlu berdoa. Karena gini, Gideons, kekristenan bukan ajang untuk menunjukkan seberapa hebat dan luar biasanya kita dalam mengiring Yesus. Tetapi kekristenan berbicara tentang seberapa Kristus berkuasa dan berotoritas di dalam hidup kita. Kekristenan tidak ngomong bahwa, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan dan segala macam. No. Tuhan tidak pernah bisa tambah cinta sama kita. Kalau kita, supaya Tuhan tambah cinta sama kita, kita baca Alkitab, kita ke gereja, kita merenungkan, kita berdoa supaya Tuhan tambah cinta sama kita. No, enggak. Cinta Tuhan sudah turah-turah dalam kehidupan kita. Sudah melimpah. Yang terbaik Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Kekristenan itu bukan ajang hebat-hebatan untuk mengiring Yesus. Ingat minggu lalu di akhir ibadah online kita. Ada yang lihat? Kalau nggak lihat, saudara Gideon harus ngelihat sampai terakhir ya. Karena ada message penutup minggu lalu disampaikan oleh Pastor Andrew Juwana, leader kita. Leader Gideon Surabaya. Pastor Andrew mengatakan seperti ini. Segala sesuatu yang tidak terlihat ternyata membawa dampak masif dalam kehidupan kita. Beliau memberikan contoh
Corona nggak bisa kelihatan, COVID-19 nggak bisa kelihatan, tapi membawa dampak masif buat perekonomian, buat sosial, dan segala macam. Berdampak sangat masif. Nah, sama halnya, berdoa juga membawa dampak masif dalam kehidupan kita. Mungkin kita enggak kerasa, wih aku sudah berdoa tapi enggak ada perubahan kok. Enggak ada perubahan apa-apa dalam kehidupanku. Semuanya lempeng-lempeng aja, semuanya tetap seperti ini aja, enggak ada yang berubah. Enggak ada sesuatu yang sampai bergetar dalam kehidupannya, enggak ada. Kok seperti ini ya? Katanya kita mesti berdoa, aku kan sudah mengandalkan Tuhan. Well, let's go deeper. Apa yang terjadi? Jangan-jangan kita salah berdoa. Kita masuk yang kedua. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Yang kedua adalah gini, saya bacakan di Yakobus 4 ayat 2 yang bagian akhir sampai ayat yang ketiga. Ya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jelas ya? Maka itu kita mesti berdoa supaya kita bisa mendapatkan yang tadi berbuah di dalam Kristus, kita mengandalkan Tuhan. Karena berdoa itu ada artinya kita mengandalkan Tuhan. Ya. Selanjutnya adalah gini. Atau kamu berdoa juga. Kita sudah berdoa nih. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus memberikan sebuah kunci yang luar biasa. Kita mesti berdoa. Tapi gini pertanyaannya. Kita tetap tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Kita salah berdoa. Kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Sekali lagi, surat Yakobus dipengaruhi oleh khotbah Yesus di bukit. Yesus waktu khotbah di bukit, dia mengajarkan tentang doa. Dua hal yang Yesus ajarkan. Yang pertama cara berdoa dan isi doanya. Ya kan? Itu ada di Matius 6 ayat 5 sampai 15. Yang pertama cara berdoanya ya. Kita mesti masuk ke dalam satu ruangan tertutup karena Bapa kita hadir di sana. Kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, cara kita berdoa, isi doanya. Isi doanya yang terkenal adalah doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami. Saya tidak akan ngomong secara detail tentang doa Bapa kami, tapi saya akan ngambil di bagian awal dan bagian akhir doa Bapa kami. Gini ya, doa Bapa kami kan ngomong gini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bagian akhir. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jelas sekali di sini ditulis. Kalau kita berdoa, isi doa kita adalah tentang Tuhan. Fokus kita tentang Tuhan, bukan fokus kita tentang diri kita. Tentang diri kita sendiri. Kita harus gini, kita harus tahu bahwa Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Kayak Gisians, saudara-saudara yang kekasih yang menonton tayangan ini. Berdoa bukan sekedar supaya apa yang kita inginkan tercapai. Berdoa bukan juga sebuah sarana atau kewajiban yang harus kita penuhi supaya kita diberkati. Tetapi berdoa adalah sebuah pernyataan bahwa kita memerlukan Tuhan. Dan kita takluk dalam otoritasnya yang maha tinggi. Kita harus takluk dalam otoritasnya yang maha tinggi. Karena gini, yang terakhir aja, bagian terakhir dari doa Bapa kami. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mesti takluk dalam otoritas Tuhan. Tetapi, kalau waktu saya merenungkan ini, Tuhan ajar saya juga. You know what? Tanpa kita sadari, kita sering menggantikan posisi Tuhan yang maha kuasa itu dengan hawa nafsu kita. Tanpa kita sadari, hawa nafsu dalam kehidupan kita, keinginan kita, gairah kita, itu yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita datang kepada Tuhan untuk menjadi penuntut, bukan penurut. Kita datang pada Tuhan bukan dengan rasa takut dan gentar. Kita datang sama Tuhan seperti seorang customer yang sedang komplain kepada sebuah perusahaan. Ini kenapa seperti ini? Why? And you know what? We come to the Lord because He is useful, not because He is beautiful.
Kita datang sama Tuhan karena kita tahu Tuhan bisa memenuhi setiap kebutuhan kita. Karena Tuhan useful buat kita. Bukan karena Tuhan beautiful buat kita. Bukan karena Tuhan indah buat kita. Come on. Kita pakai semuanya untuk hawa nafsu kita. Kita pakai semuanya untuk memenuhi hasrat kita sendiri. Sore hari ini, kayak Gisians. Saya tahu. Dalam kehidupan manusia, hawa nafsu tidak bisa serta-merta hilang begitu saja. Tidak bisa. Keinginan daging kita selalu ada. Semenjak manusia jatuh di dalam dosa. Manusia selalu fokus kepada aku, dan aku. Manusia selalu fokus pada kenyamanan dan keamanan dirinya sendiri. Kalau mulai ada tekanan, kalau mulai ada teguran, kalau mulai ada tuduhan, apa yang dilakukan? Dua hal yang dilakukan. Menutupi kelemahan, atau menyalahkan orang lain. Kita mulai ancang-ancang nih. Kita mulai menyalahkan keadaan. Ya, keadaan kayak gini sih. Ya, keadaan keluargaku seperti ini sih. Ya, dia dong harusnya bisa ngerti aku. Ya, dia dong harus seperti ini. Dan ujung-ujungnya kita mulai siap-siap untuk menyalahkan Tuhan. Tuhan, why? Kenapa aku harus seperti ini? Kenapa aku harus menghadapi hal-hal yang seperti ini? Kita mulai seperti itu. Saya jadi teringat sebuah peribahasa yang mengatakan gini, buruk muka cermin dibelah. Kita yang salah, orang lain yang disalahin. Kalau yang lebih kekinian ya, saya buat lebih yang kekinian. Buruk muka, filter bertindak. Banyak juga ada yang beberapa yang berkata gini, cantik itu relatif, tapi Photoshop itu alternatif. Kita berusaha untuk nutupin. Apa ya yang membuat kita bangga, kita bermegah diri sama diri kita. Hey, minggu lalu Pastor Ria juga menyampaikan satu quote yang luar biasa dari John Calvin, bahwa dalam hati manusia itu adalah sebuah pabrik berhala yang sangat produktif. Salah satunya kita secara tidak langsung kita memberhalakan diri kita sendiri. Kita ingin semuanya, fokusnya aku, dan aku. Dan tidak jarang kita menempatkan Tuhan sebagai jin dalam botol yang kita bisa gosok dan meminta Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Come on. Kegisians, hari ini seharusnya ketika kita tahu hawa nafsu itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ini akan membuat kita semakin menyadari bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Karena apa? Ketika hawa nafsu ada dalam kehidupan kita, yang kita keluarkan pasti sesuatu yang buruk. Pasti sesuatu yang merugikan orang. Permasalahan utama itu bukan pada orang lain. Permasalahan utama itu pada diri kita. Karena apa? Hawa nafsu itu ada dalam kehidupan kita. Coba bayangin. Kita sama-sama renungkan. Saya pun merenungkan hal ini. Jangan-jangan keadaan yang seperti ini, keadaan yang carut-marut seperti ini, itu bukan salah orang lain, tapi salah kita. Coba kita lebih sabar sedikit. Coba kita lebih rendah hati untuk minta maaf, untuk minta ampun. Coba kita lebih tenang sedikit dalam mengambil keputusan. Semuanya, salahnya ada di kita sebenarnya. Karena apa? Hawa nafsu itu bergejolak dalam hidup kita. Hari ini, harusnya kita semakin menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Dan kita harus takluk di dalam otoritas Tuhan. Kita harus takluk dalam otoritas Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang empunya segalanya. Well, jangan pernah gini, Kegisians dan saudara-saudara. Saudara-saudara pernah dengar, pasti pernah dengar satu istilah gini kan? Be a better me. Iya kan? Atau ngomong seperti ini, be yourself. No, don't be yourself. Be like Christ. Karena apa? Kalau be yourself, yang ada hanya hawa nafsu yang keluar. Benar nggak? Kalau be yourself, yang ada hawa nafsu. Me, I, and myself. So, don't be yourself. Be like Christ. Dengan apa? Dengan menyadari kita tidak mampu tanpa Tuhan. Dan kita takluk akan otoritas Tuhan. Poin terakhir dari saya. Yang terakhir ada gini. Di ayat yang Yakobus 4 ayat yang keempat. Saya bacakan.
Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Well, satu kali istri saya waktu siang-siang itu kirim video sama saya. Video tentang anak saya, lucu sekali saudara. Jadi di video itu saya melihat anak saya sedang nikmatin snack. Oh, suka sekali. Terus istri saya mencoba untuk mengganggu dia dengan cara kayak gini. Mami minta dong. Dia tidak ngereken istri saya, dibiarin aja, dicuekin aja, dia makan aja. Sampai akhirnya istri saya mengambil satu tindakan, itu ngambil snacknya, diambil snacknya. Anak saya berespon saudara, bereaksi. Dia merengek, enggak boleh gitu kan. Enggak bilang enggak boleh sih, cuma dari reaksinya dia bilang, wah jangan lakukan itu. Nah, akhirnya istri saya nggak jadi ngambil. Tapi yang luar biasa adalah selang beberapa saat, tiba-tiba anak saya ngambil snack dan dikasih ke istri saya. Saya kaget waktu ngeliat itu. Dikasih. Istri saya pun kaget. Diambil kan? Istri saya bilang, terima kasih Dion. Nama anak saya Dion nih panggilannya. Terima kasih Dion. Tapi gini, setelah istri saya ngambil dan bilang terima kasih, belum sempat dimakan, snack itu diambil lagi sama Dion dan dia makan. Waduh, saya ngeliat itu saya ketawa saudara. Menggemaskan sekali. Anak saya ini menggemaskan sekali. Menggemaskan kan ya. Sama kayak Tuhan kalau ngeliat kita. Gemes banget. Kenapa? Kadang-kadang kita menyerahkan hidup kita, tapi separuh-separuh. Kita menyerahkan hidup kita, tapi diambil. Kita menyerahkan hidup kita, tapi dipageri. Untuk urusan ini Tuhan, gak usah ikut-ikut. Yakobus jelas menuliskan. Dia bilang gini kan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Dia menarik garis dengan tegas sekali. Bahkan gini, di ESV ya, di terjemahan ESV, orang-orang yang tidak setia itu diterjemahkan gini, adulterers, orang-orang yang berzina, orang-orang yang nyeleweng, orang-orang yang selingkuh. Yakobus memakai kata yang begitu keras untuk hal ini. Gak ada Kristen abu-abu, gak ada Kristen yang jadi Kristen tomat, Minggu tobat, Senin kumat. Gak ada saudara, gak bisa. Semuanya kita mesti kasih sama Tuhan. Kalau kita gak hidup untuk Tuhan, berarti kita hidup untuk dunia. Kalau kita hidup untuk dunia, artinya kita seteru Allah. Ini jelas sekali. Dan dia pakai apa? Kata yang apa? Orang-orang yang berzina. Percayalah, orang berzina itu hanya mementingkan diri sendiri saja. Orang berzina itu hanya ingin memuaskan hasratnya saja. Dan percayalah, zina, awalnya kita berteman dengan dunia, awalnya enak, awalnya nyaman, awalnya bebas. Tapi percayalah, itu membuat kita terikat pada waktu kita tidak menyadarinya. Itu membuat kita rusak pada waktu kita tidak menyadarinya. Itu persahabatan dengan dunia. Maka dari itu kita mesti menyadari bahwa kita ini perlu Tuhan. Takluk akan atas otoritas Tuhan. Dan kita berubah dari love word menjadi love God. Kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita, dengan sepenuh hidup kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan seperti itu. Kita perlu Tuhan. Saudara, kita harus menyadari, bukan malah menikmati dunia. Dunia hanya memberikan kekosongan, tetapi Kristus memberikan kepenuhan dalam kehidupan kita. Kita mesti menyadari, kita mesti takluk pada Tuhan, dan kita mesti love God. Saudara, saya akan simpulkan di Yakobus 4 ayat 5 sampai 6. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini rangkuman dari ayat 1 sampai 4 saudara. Dibilang seperti ini, Tuhan
sudah menempatkan rohnya dalam kehidupan kita. Dan saya terjemahkan gini ya, yang ayat 5. Gini, roh Allah yang tinggal dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita tidak lagi cemburu akan dunia, tidak lagi menginginkan segala sesuatu yang dunia tawarkan, yang membawa kita kepada kesempurnaan Kristus. Tetapi pertanyaannya, apakah kita cukup rendah hati untuk mengaku sama Tuhan? Apakah kita cukup rendah hati untuk datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku perlu Engkau, aku gak bisa. Aku penuh dengan hawa nafsu. Aku penuh dengan keterikatan. Firman Tuhan yang ayat yang ke-6 ngomong seperti ini. Yakobus 4 ayat 6 jelas sekali. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada dunia. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Well, kita hanya penuh rendah hati. Dengan cara apa? Menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Menyadari bahwa kita ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan kerapuhan, penuh dengan hawa nafsu yang menghasilkan sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita mesti takluk pada otoritas Tuhan, pada kasih-Nya yang luar biasa itu. Datang dan nikmati kasih-Nya. Datang pada Tuhan bukan karena Tuhan useful, tapi datang sama Tuhan karena Dia beautiful in our life. Dan yang ketiga adalah, biarlah kita mencintai Tuhan, bukan mencintai dunia lagi. Love God, menyadari, menyadari, takluk, takluk, dan love God. So, setiap hari kita perlu metal, menyerah total sama Tuhan. Saya tidak sedang memberikan sebuah tanda dan membangkitkan hal ini. Nanti saya akan jelaskan, saudara. Well, yang kita mesti lakukan adalah menyerah total kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu bahwa Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Dia datang ke dunia. Dia berikan putranya yang tunggal buat kita untuk menggantikan harusnya kita yang terkutuk. Filipi 2 ngomong seperti ini. Dia yang tidak menganggap kesalahannya dengan Allah, mengosongkan dirinya, bahkan setia sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menggantikan kita. Kita nikmati setiap hari, menyerah total sama Tuhan. Saya suka sekali Roma 1 ayat 16 ngomong seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil ini yang kita perlukan setiap hari. Yang membuat kita terus kuat di dalam Tuhan. Yang membuat kita terus bersandar sama Tuhan. Yang membuat kita terus menyerah total sama Tuhan. Injil ini yang bisa membuat kita semakin indah kepada kesempurnaan Kristus. Injil ini yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Jangan pernah lepas dari Injil ini, saudara. Menyerah total kepada Tuhan. Kemarin saya tutup dengan ayat ini. Saudara. Kemarin ini juga, minggu lalu juga disampaikan oleh Pastor Maria. Dan ini adalah ayat speak to build kita. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Bagaimana kita bisa mengembalakan banyak orang kalau kita tidak melekat kepada Sang Gembala Agung? Kalau kita tidak melekat kepada Injil Allah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. So, tiap hari kita mesti apa? Kita mesti menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Kita menyadari bahwa kita ini lemah. Kita harus menyadari bahwa kita ini perlu Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Dan kita takluk pada Tuhan. Dan kita apa? Kita mengasihi Tuhan dengan semangat metal. Menyerah total. You know what? Kalau kita menyerah total sama Tuhan, hidup kita harus habis benar-benar. Seluruh hidup kita hanya Kristus saja. Dari 3 jari ini, saya gambarkan jari kelingking ini adalah kita. Yang paling kecil. Dan ini harus mati, saudara. Harus mati. Sehingga ketika mati, yang ada hanya Jesus in our life. Bukan hidup kita lagi. Bukan tentang keinginan kita lagi. Kita tidak bisa memadamkan hawa nafsu dalam kehidupan kita. Yang kita bisa lakukan adalah kita mengarahkan hawa nafsu ini kepada pengejaran yang lebih mulia, kepada pengejaran yang lebih indah, yaitu mengejar Kristus.
bukan tentang kita lagi, tapi tentang Kristus dalam kehidupan kita. Mari naikkan pujian ini. Ini adalah sebuah pernyataan kita kepada Tuhan, bahwa hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus di dalam kehidupan kita. Thank you Lord Jesus. Jadikan ini pernyataan kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita bukan hidup untuk diri kita dan bukan untuk hidup untuk hawa nafsu kita, tapi untuk Kristus. Say, now my life is yours because you saved me, redeemed me. Oh, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. My life is yours because you saved me, redeemed me. I have been crucified with Christ, no longer live for me, but you carry me in your best plan. All of my rights are yours. Hello, I have been crucified with Christ. No longer live for me, but you carry me in your best plan. All of my rights, Lord, all of my rights are yours alone. Your glory is my prize. Your cross for me is my prize. Berikan hidupmu hanya kepada Tuhan. Mungkin kau pertama kali melihat ini dan mendengar berita ini. Hidupmu kacau, hidupmu terikat, hidupmu kosong. Satu hal yang saya ingin sampaikan. Saya tidak menyampaikan langkah-langkah supaya hidupmu berisi, supaya hidupmu berkenan, supaya hidupmu menghasilkan hal yang luar biasa. Saya hanya menawarkan Kristus yang memenuhkan kehidupanmu. Hari ini, terima Yesus. Hanya Yesus saja yang memberikan nyawanya ganti kita, memenuhkan setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan sama-sama menikmati, memperingati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara bisa siapkan roti dan anggur, roti biasa dan minuman apapun saudara bisa siapkan. Tapi hari ini kita sama-sama satu hati dan kita percaya kita tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Hari ini Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan pun hadir di tengah-tengah saudara. Mari sama-sama angkat roti di tangan kanan kita. Sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkan. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Dia rela tubuhnya dipecah-pecahkan
Dia rela tubuhnya dicabik supaya kita menjadi satu dengan Bapa. Bukankah roti yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu dia mengambil cawan. Dia berkata, dia mengucap syukur dan dia berkata, inilah darahku yang telah dicurahkan untuk kamu. Inilah darah perjanjian yang baru. Karena darahnya kita dilayakkan menjadi anak, putra dan putri kerajaan sorga. Hari ini kita peringati pengorbanannya. Bukankah anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih kau layakkan kami. Kami hari ini menyatakan, kami menyadari bahwa kami perlu Engkau. Dan kami menyatakan kami mau takluk di bawah otoritasmu Tuhan. Dan kami mau menyatakan kami mau mengasihi Engkau sepenuh hati kami. Tidak lagi mengasihi dunia. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam kehidupan kami, yang selalu mengarahkan kami, yang selalu menerjemahkan, yang selalu membukakan betapa indahnya kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami melihat betapa indahnya kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, kami semakin merendahkan hati kami, merendahkan diri kami Tuhan, dan menyatakan Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Semakin kami bisa melihat betapa indahnya Kristus dalam kehidupan kami. Bukan kami lagi, tetapi Kristus, tetapi Yesus yang semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Kami percaya berkat-Mu limpah. Persekutuan dengan Roh Kudus nyata dalam setiap kehidupan kami. Pengorbanan-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami bawa kemanapun kami pergi Tuhan. Dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setiap orang akan memegang jubah kami dan berkata, aku akan menyembah kepada Allah yang Engkau sembah. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you, Kegisians.